Shalom Bapak Ibu dan sahabat Wulan. Selamat sore, selamat datang di Persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Gatot Subroto. Senang sekali Bapak Ibu kita dapat berjumpa kembali, dapat bersekutu kembali di sore hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu sempurna di kehidupan kita. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu dan saya telah merespon undangan Tuhan untuk hadir di tempat ini. Meski secara online, saya yakin tidak mengurangi sukacita kita semua. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita lebih bersemangat, kita nyanyikan bersama Mars Wulan, Mars kita semua. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita menyanyikannya. Sahabat Wulan, mari kita serukan yel-yel usia lanjut. Usia lanjut, beriman, sehat, sukacita. Usia lanjut, peduli, cerdas, berarti. Karena tua itu anugerah. Bapak Ibu, saat ini Tuhan sudah hadir bersama kita semua. Mari segera saja kita persembahkan pujian yang meyakinkan kita bahwa tiap langkah kita sudah diatur oleh Tuhan. Meskipun kita mengalami masa-masa yang sulit seperti pandemi ini, tapi kami yakin Tuhan sudah mengatur segalanya dan Tuhan senantiasa membimbing dengan kasih-Nya. Mari kita nyanyikan bersama tiap langkahku. Memimpinku di tengah
Ibu dan sahabat bulan, tiba saatnya bagi kita semua untuk membuka persekutuan ini dengan terlebih dahulu kami undang Ibu Ketua Komisi Usia Lanjut GKI Gatot Subroto. Kami undang Ibu Baik Yosephine Ishak untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus doa pembuka. Kami persilakan Ibu Yosephine. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Gatot Subroto. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bersama-sama ya bahwa pada sore hari ini kami boleh diizinkan kembali untuk mengadakan persekutuan. Kami sungguh bersyukur bahwa di tengah-tengah keterbatasan kami, Tuhan mengizinkan kami hadir dan mengadakan persekutuan pada sore hari ini walaupun masih secara online. Kami tetap mengajak Bapak Ibu untuk saling mendoakan agar suasana ini boleh cepat berlalu dan kita boleh mengadakan persekutuan kembali seperti biasanya. Kami mengucapkan banyak terima kasih juga untuk teman-teman pengurus yang sudah membantu sehingga boleh terlaksana acara ini. Juga untuk teman-teman kami tim multimedia. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Adon Syukmana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada sore hari ini, memahami yang dipikirkan Allah. Kiranya firman ini nantinya boleh menguatkan kita semua, terutama untuk para usia lanjut. Kami pengurus juga menyampaikan bahwa para usia lanjut juga tidak patah semangat dengan suasana yang seperti ini, tetapi tetap bersemangat, yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Saya kira itu saja yang perlu disampaikan dan mari kita buka acara ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini Bapa, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami dan Engkau mengizinkan kami untuk mengadakan persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Gatot Subroto. Kami percaya Tuhan walaupun secara online, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau menyertai kami dari awal acara ini, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para lansia-lansia kami yang mungkin tidak bisa bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka sedang sakit atau mereka sedang lemah tubuh atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan mereka yang lain. Tuhan tolonglah mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat bulan, sebelum kita melangkah ke acara yang berikutnya yaitu firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita renungkan dan kita nyanyikan bersama bahwa Allah Maha Kuasa, Allah yang menciptakan seisi dunia dan Allah pula yang menyertai kita di segala masa. Kita nyanyikan bersama sekaligus kita hayati lagu ini. Allah kuasa.
Bapak, Ibu, dan sahabat Wulan, dengan mengalunnya lagu Allah Kuasa menghantar kita pada acara yang paling kita nanti-nantikan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan di sore hari ini mengambil tema memahami apa yang dipikirkan Allah. Dan di sore hari ini Bapak Pendeta Adon telah bersiap untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menaburkan firman Tuhan bagi kita semua. Kami persilakan Bapak Pendeta. Halo, selamat sore Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Senang ya? Bahagia? Senang di rumah terus? Oke, kita akan bersama-sama merenungi sabda Tuhan. Nah, namun sebelum kita merenungi sabda Tuhan, kita minta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami saat ini ketika kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Tolong hamba-Mu supaya hamba-Mu ini sungguh dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan juga dapat melakukan sabda-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan merenungkan sabda Tuhan, kita akan baca firman Tuhannya dulu ya. Firman Tuhannya seperti yang tadi pagi kita dengarkan bersama dalam khotbah. Sore hari ini kita akan mendengarkannya juga, Matius 16. Kalau tadi pagi ayat 21 sampai 28, saat ini kita akan baca ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-24 saja. Matius 16 ayat 21 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah takkan menimpa engkau. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ya, Oma Opa, tadi pertanyaan saya di awal itu bukan pertanyaan basa-basi loh. Itu pertanyaan sungguh-sungguh. Gimana? Seneng gak di rumah terus? Pasti waktu saya tanya itu mungkin ada Oma Opa yang sudah sebel banget ya dengan pertanyaan itu. Seneng gimana? Udah gak tahan rasanya itu. Apalagi sekarang dengar kalau gereja mulai dibuka tapi yang boleh masuk umurnya 15 sampai 60. Wow, usia saya itu sweet 70, bukan sweet 17, tapi sweet 70 udah 70. Bagaimana saya enggak boleh datang ibadah? Wah, kita marah ya. Oma Opa marah. Ini mesti Adon ini, gara-garanya ini yang nggak memperbolehkan gitu ya. Kenapa sih kok nggak boleh?
Wah, coba ayo ngadu sehat, adon sama aku. Wah, ya kan? Sehatan siapa? Sehatan mana? Ayo coba lomba lari, aku masih kuat. Wah, gitu ya. Wah, mesti banyak yang sudah sebel nih, nggak bisa pergi ke gereja. Mau apa? Ya kan kita tahu ya bahwa keputusan kita tidak boleh datang dulu apa ke gereja di fase yang pertama, ya, di bawah usia 15, di atas usia 60 belum boleh datang untuk fase yang pertama. Berarti nanti fase kedua boleh? Ya boleh, mudah-mudahan ya. Kapan? Nah, ya belum tahu, nanti kita lihat ya. Nah kenapa sih begitu? Nah itu kan sebetulnya memang kami lakukan untuk supaya oma opa ini juga terlindungi ya. Oma opa ini juga kami rawat begitu ya, supaya oma opa jangan beresiko untuk keluar rumah lalu beresiko untuk kena virus ya. Nanti kalau oma opa kena virus, waduh yang susah bukan cuma oma opa, semua orang susah. Orang-orang yang di rumah susah, keluarga oma opa susah, kami juga aduh rasanya kasihan sekali kalau sampai oma opa sampai terkena. Wah tapi gak akan. Wah, ya pokoknya aku kan punya kerinduan sekali untuk datang ke gereja. Nah oma opa yang dikasih Tuhan bicara soal kerinduan, keinginan ke gereja. Saya mau, saya kepingin. Ini menarik bacaan yang kita lihat ini. Loh memangnya datang ke gereja gak boleh? Kepingin rindu datang ke gereja gak boleh? Itu kan keinginan baik. Loh hati-hati loh. Keinginan yang kelihatannya baik belum tentu ternyata itu adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang dipikirkan oleh Allah juga belum tentu. Loh kenapa? Coba lihat bacaan tadi, lihat Petrus tadi. Apa salahnya Petrus? Ketika Petrus itu menghardik atau mengingatkan atau menegur Tuhan Yesus yang sedang bercerita bahwa Mesias itu nanti akan menderita dan mati, namun bangkit di hari yang ketiga. Petrus bilang, Tuhan jangan sekali-sekali. Mesias itu tidak boleh kayak gitu. Mesias itu tidak boleh menderita. Loh apa yang dipikirkan Petrus baik gak? Dia gak kepingin supaya Tuhan Yesus menderita. Dia gak kepingin supaya Tuhan Yesus sengsara. Baik gak? Baik kan? Ya, sama keinginan untuk datang ke gereja baik gak? Baik. Tapi ternyata yang baik itu belum tentu apa yang dipikirkan Allah. Ya kan? Malah Tuhan Yesus marah sama Petrus. Hei iblis, nyah kau dari hadapanku iblis. Kalau bahasa aslinya tadi kita dengar, hei iblis, kamu ada di belakangku aja, jangan ada di depan, gitu ya. Jadi nyuruh si Petrus itu untuk pergi ke belakang itu karena di depan itu ada iblis. Sudah kamu di belakang aja, ikuti aku aja. Suruh ngikuti Tuhan Yesus aja. Ya kalau sekarang gini maunya ya sudah, suruh ikuti aja dulu. Ya. Nah begitu juga dengan ketika kita saat ini belum bisa pergi ke gereja. Kita nanya, loh Tuhan kenapa sih kok gak boleh pergi ke gereja? Gara-gara pandemi. Loh kenapa sih? Gara-gara pandemi jadi akhirnya aku gak ke gereja. Kenapa Tuhan izinkan pandemi? Kenapa Tuhan izinkan ini? Ya banyak sekali hal yang kita tidak mudeng. Sama ketika Petrus juga gak mudeng dengan pikiran Allah. Gak mudeng. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengerti pikiran Allah dan bahkan melakukan pikiran Allah itu? Nah, wong mudeng be ora, ngerti aja enggak. Bagaimana saya bisa ngerti, bisa melakukan apa yang dipikirkan Allah? Tadi ada 3 kunci ya.
yang Tuhan Yesus sharingkan, bagikan kepada kita untuk mengerti pikiran Allah. 3 kunci itu apa? Dia harus menyangkal diri. Lalu dia memikul salib. Yang ketiga, dia mengikut aku, mengikut Yesus. Yang pertama, menyangkal diri. Apa sih artinya menyangkal diri? Menyangkal diri itu ya berarti ya menolak untuk, wah ini kesukaan saya ini, tapi saya menolak untuk melakukan hal itu yang menjadi kesukaan saya. Menolak apa yang menjadi keinginan saya. Nah itu coba sekarang kalau kita pengen sekali pergi ke gereja. Pokoknya aku kepengen sekali pergi ke gereja. Wah, kita disuruh menyangkal diri. Ya. Jadi ke gereja itu bukan karena wah saya kepingin. Ya, kalau kepingin itu kan keinginan itu. Itu kan berarti keinginan kita sendiri. Ya kan? Bukan maunya Tuhan, tapi keinginan kita sendiri. Oh, saya mau. Kenapa kepengen? Wong kepengen ketemu teman-teman no. Wong kepengen ketemu Adon no. Wah kalau Adon udah gak kepengen ketemu. Sebel sih sama Adon. Gara-gara Adon nih saya gak boleh datang ke gereja gitu ya. Wah, nah sekarang kita diminta untuk menyangkal diri. Coba menyangkal diri. Kenapa kok kita diminta untuk menyangkal diri? Karena kita juga lakukan itu bukan untuk diri kita sendiri. Beda loh ya. Kalau dulu kita dikunjungi karena gak ke gereja, mungkin karena kita malas pergi ke gereja. Kepinginan kita gak mau pergi ke gereja. Nah kalau sekarang kita gak datang ke gereja, itu karena kita sebetulnya kepingin datang ke gereja tapi tidak boleh. Itu sesuatu hal yang berbeda. Nah, jadi kita diminta untuk ayo menyangkal dulu keinginan-keinginan pada situasi-situasi yang sekarang ini terjadi. Memang begini harus keadaannya. Ya. Hal yang kedua, nah kalau saya sudah menyangkal diri dan akibat saya menyangkal diri itu saya menjadi sesuatu yang tidak enak. Ada sesuatu yang tidak saya sukai harus saya terima. Ada sesuatu yang membuat saya susah. Itu bagaimana? Wah ya itu artinya kita memikul salib. Memikul salib itu artinya apa? Sesuatu yang tidak kita mengalami sesuatu yang tidak kita sukai. Bukan karena kesalahan kita. Tetapi karena keputusan kita untuk menyangkal diri. Contoh. Ya sekarang memang gereja menetapkan di fase pertama di bawah usia 15 dan di atas usia 60 tidak boleh datang ke gereja dulu, nunggu pada fase berikutnya. Aduh saya kepingin, tapi ya memang untuk demi menjaga kebaikan bersama, bukan kebaikanku, bukan untuk keinginanku, bukan yang ditujukan tuh untuk kunya, tapi untuk orang lain lah. Aku mau lakukan ini untuk orang lain lah. Aku mau melakukan ini supaya tidak beresiko untuk tertular. Sehingga kalau aku di rumah saja resikonya semakin kecil. Nah, jadi aku tidak tertular. Dengan demikian aku tidak juga menjadi beban di sekitarku. Untuk orang lain aku lakukan. Nah kalau untuk orang lain aku lakukan lalu kemudian aku tidak boleh ke gereja dan aku sedih karena itu gimana? Ya gak apa-apa deh. Aku sedih untuk orang lain. Aku memikul salib untuk orang lain. Aku sedih untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya kan? Sekarang bisa menjadi berkat. Wah. Nah kalau kita menjadi berkat bagi orang lain itu berarti kita mengikut Kristus. Mengikut Tuhan Yesus. Lah seumur hidup yang Tuhan Yesus lakukan kan itu. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi berkat bagi orang lain. Karena komitmen Tuhan Yesus menjadi berkat bagi orang lain itulah. Makanya Tuhan Yesus sampai pikul salib. Ya, walaupun dia tidak suka, tapi dia lakukan itu. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah mau apa?
saat pandemi seperti ini malah adalah sebuah kesempatan bagi kita. Kesempatan untuk memikirkan apa yang Allah pikirkan dan bukan apa yang kita pikirkan. Sekarang kalau saya menahan diri, saya menyangkal diri, dan karena saya menyangkal diri itu, saya menjadi menderita, susah, sedih. Tapi apa yang saya lakukan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, kenapa tidak? Ya, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Menjadi berkat yang sangat luar biasa. Sabarlah, ya, bersabar. Percayalah bahwa ini tidak untuk selama-lamanya. Kita pasti akan ketemu lagi di gereja Tuhan, pasti. Tapi untuk masa-masa seperti ini, mari kita ingat, ya, jangan memakai pikiran kita, tapi pakailah pikiran Allah. Apa itu pikiran Allah? Pikiran Allah itu sesuatu yang membuat orang lain menjadi berkat. Bukan saya mendapatkan berkat, tapi orang lain menjadi berkat. Orang lain mendapat berkat. Itu pikiran Allah. Demi orang lain mendapat berkat, saya menyangkal diri, kesukaan saya, kepinginan saya tahan, dan saya menjadi susah, saya memikul salib, gak apa-apa. Yang penting saya pada saat ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mau Pak? Jadi pada saat ini ada sebuah kesempatan supaya Om Opani menjadi semakin sempurna untuk mengikut Tuhan. Yaitu ya 3 hal tadi. Ya, jangan lupa ya, sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjadi berkat. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Adon atas firman Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan telah kita dengar dan renungkan bersama. Tiba saatnya bagi kita semua untuk merespon firman Tuhan di sore hari ini dengan sebuah lagu El Shaddai. Lagu ini berpesan kepada kita semua agar kita jangan cemas, jangan takut, serta jangan bimbang. Karena Allah menjaga kita dan Roh Kudus pun menghibur kita. Kita nyanyikan bersama lagu yang sudah kita kenal, lagu yang sudah akrab dengan kita semua. El Shaddai. Tak usah ku
Bapak Ibu yang terkasih, kami akan membacakan nama-nama Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Agustus. Dan atas nama pengurus kami mengucapkan selamat ulang tahun, sehat, semangat. Ya, jadi nama-nama yang berulang tahun di bulan Agustus, Ibu Andi Pohari, Ibu Eva Ninawati atau Bu Basuki, Ibu Joni Gunata, Ibu Frans Wawelangi, Ibu Misban, Ibu Li Yuci, Ibu Li Lainyo, Ibu Lucianawati, Bapak Budi Cahyono, Bapak Gujono, Bapak Hadi Purwanto, Ibu Kwi Melan, dan Ibu Seliwati. Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami saat ini diingatkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun untuk menjadi berkat itu kami harus menyangkal diri kami. Sekalipun kami juga harus menjadi orang yang berani untuk memikul salib, yaitu mendapatkan kesusahan untuk supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, tolong kami. Sekalipun saat ini kami belum mempunyai kesempatan untuk datang ke gereja, tapi bukan berarti kami berhenti untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan ketika kami boleh mengorbankan kesenangan kami, keinginan kami untuk datang ke gereja, itu pun adalah sebuah kesempatan di mana kami boleh menjadi berkat. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan sendiri juga menguatkan kami semua, supaya kami tetap terus setia kepada Tuhan. Kami mendoakan untuk pengurus School GKI Gatot Subroto Purwokerto, supaya pengurus School GKI Gatot Subroto Purwokerto tetap setia sekalipun di masa pandemi, di mana kegiatan-kegiatan untuk lansia berkurang jauh sekali. Tetapi biarlah mereka tetap melayani dalam berbagai macam cara. Tuhan, mampukan kami sebagai lansia ini juga diberikan kesehatan, agar dapat melayani Tuhan dalam kondisi, dalam keadaan, dalam tempat dimanapun juga dengan penuh sukacita. Tuhan, kami berdoa kiranya teman-teman yang sakit, yang pada saat ini tidak bisa kemana-mana karena penyakitnya, kami doakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan Tuhan kesembuhan, dan Tuhan sendiri yang mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan, kami yang merasa tertolak karena kami dikurung di rumah, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh pergi kemana-mana, bahkan semua gerak-gerik kami harus terbatas. Tuhan, berkati kami, berikan kami kemampuan untuk terus menyadari bahwa apa yang dilakukan kepada kami adalah rasa sayang, rasa peduli
supaya kami justru tetap terus sehat dan kuat. Berikan kami kesadaran itu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang punya pergumulan di dalam keluarga, mempunyai masalah di dalam kehidupan. Mari Tuhan campur tangan dengan memberikan jalan keluar yang ada. Kami juga mau berdoa untuk para lansia, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Semakin bertambah usia, tentu kesehatan kami semakin menurun. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya berikan mereka yang berulang tahun pada saat ini hikmat, kekuatan, dan juga kami percaya bahwa Tuhan memberikan kesabaran dan juga semua yang terbaik dari Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, terutama dalam proses pemulihan dari coronavirus ini. Kami berdoa Tuhan untuk rencana vaksin-vaksin yang sudah dibeli, yang sudah diuji coba dan segera didistribusikan. Mampukan agar segala upaya pemerintah adalah sebuah keberhasilan, sehingga semua persoalan COVID-19 ini menjadi persoalan yang tidak lagi menjadi masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran itu, dan Allah Putra yang setia, yang menjadi teman sahabat kami di dalam kehidupan hari lepas hari, bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap dosa kami. Dan juga Allah Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan kami, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat bulan, acara demi acara telah kita lalui bersama. Tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kita berpisah, Bapak Ibu, lagu ini berpesan kepada kita semua agar kita selalu menggunakan kesempatan yang masih ada pada kita. Mari Bapak Ibu, kita hayati lagu ini dan kita nyanyikan bersama. Hidup adalah kesempatan. Ibu dan sahabat bulan, sekali lagi kami atas nama pribadi maupun atas nama pengurus mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu di persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Gadot Subroto secara online. Kami berharap ini semua bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di persekutuan mendatang.